Tercium kanan. Sama siapa? Ngapain? Saya keren. Ah shit. Sama Alek. Sama Alek. Kelas di situ. Next, teman-teman, kita mulai dengan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah teman-teman masuk di semester genap dan ini adalah pertanyaan buat teman-teman masuk ke semester hitungannya semester kedua ya. Bagi yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan saya, perkenalkan, nama saya Zainal Kudus, dosen tetap di Sains Informasi. Kemudian untuk mata kuliah sekarang yang diambil adalah akademik writing, dan ini menjadi hal yang mendasar buat teman-teman, bekal dalam status teman-teman sebagai mahasiswa. Kita ada di lingkup akademik, kita ada di lingkup yang semuanya itu membahas tentang hal-hal yang berbau akademik. Artinya dalam segi tata cara teknik pun harus bersifat akademis. Ini adalah salah satu penunjang bagaimana teman-teman bisa menjadi karena status teman-teman itu mahasiswa. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib sekarang untuk teman-teman, dan kita akan memulai di pertemuan pertama, dan sebelumnya ada kuliah. Nah, berarti ini perdana ya. Ya, ini perdana buat teman-teman. Sudah selesai dari masa liburannya, jadi saya rasa teman-teman masih banyak energi untuk bisa belajar, dan jangan sampai habis juga energinya untuk satu semester ke depan ya. Dan kuncinya adalah teman-teman tetap konsisten dengan apa yang sudah dipelajari di semester lalu, kemudian nanti sambungkan dengan apa yang akan teman-teman pelajari di semester sekarang ya. Jadi intinya adalah bagaimana konsistensi teman-teman dari semester kemarin, semester sekarang, dan semester yang akan datang. Dan ini juga mata kuliah menjadi modal teman-teman nanti untuk mencapai goals ya. Goalsnya itu adalah bagaimana teman-teman bisa menuliskan karya ilmiah yang mungkin disebut dengan skripsi, dan ini adalah modal awal. Nanti kemudian di tiap semester teman-teman latih dan aplikasikan dari mata kuliah ini. Oke. Ini cuma 2 SKS, tapi 2 SKS ini dalam artian kita membutuhkan banyak sekali grafik. Grafiknya tidak perlu membutuhkan ruangan yang besar atau teknologi yang canggih. Ini hanya membutuhkan pemahaman teman-teman bagaimana bisa menuliskan, dimulai dari bisa nulis 1 paragraf, kemudian nulis 2 paragraf sampai kepada nulis beberapa halaman. Kalau bisa nanti ekspektasi saya adalah teman-teman bisa dengan mudah menuliskan suatu karya ilmiah. Karya ilmiah itu bukan hanya dari riset, tapi teman-teman bisa representasi dari hasil riset orang, kajian literatur, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari academic writing ya. Dan ini prolognya, bagaimana academic writing ini mengharuskan kita untuk membaca secara kritis, dalam artian bukan hanya baca secara tekstual tapi juga kontekstual ya.
teman-teman harus bisa membaca. Kalau teman-teman dari agama yang sama dengan saya atau Islam, itu ada yang namanya wahyu pertama dikatakan membaca, ya. Dalam artian membaca itu bukan hanya kita membaca secara tekstual, tapi kita harus membaca secara kontekstual. Nah, bagaimana kita mau menulis kalau tidak ada asupannya? Ya. Apa yang mau kita keluarkan kalau kita tidak punya pemasukan? Nah, artinya sebelum kita menulis, berarti kita harus bisa membaca. Usahakan, sekarang memang eranya teknologi, semua teknologi bisa dimanfaatkan, tapi kita jangan ketergantungan dengan yang namanya teknologi. Hindari yang namanya bersandar kepada teknologi terlalu tinggi. Akhirnya apa? Tugas teman-teman disandingkan dengan AI. Kemudian tugas teman-teman mengacu kepada terlalu berfokus atau mengacu kepada internet. Di sini teman-teman harus bisa. Kalau teman-teman tanpa AI bisa gak menulis? Kalau saya suruh misalkan hari ini coba teman-teman bikin artikel ilmiah, saya kasih waktu 2 jam 3 jam, apakah teman-teman bisa menulis tanpa bantuan AI dan internet? Artinya teman-teman hanya menulis apa yang ada di pikiran teman-teman. Itu bisa diukur dan itu bisa menjadi ukuran teman-teman apakah teman-teman sudah punya stok yang banyak, pasokan yang banyak untuk teman-teman menulis. Kalau sekarang kan gampang, tinggal bawa. Nah, nanti akan masuk ke dalam pelanggaran kode etik yang namanya plagiarisme. Ini kita antisipasi dengan bagaimana kita membaca secara kritis itu seperti apa. Kemudian juga bagaimana menemukan kata kunci atau pokok pikiran. Kalau teman-teman di SD pasti belajar kan, pokok pikiran utama di dalam suatu paragraf. Tapi ini dalam suatu tulisan, dalam satu kerangka, bagaimana kita mempelajari. Sehingga dari pokok pikiran itu kita bisa kembangkan ke dalam beberapa aspek keterangan kita tambahkan. Kalau teman-teman lihat di koran itu kenapa hanya cuma beberapa paragraf tapi informasinya tersampaikan. Berarti dia sudah memahami tentang bagaimana main IDS itu atau pokok pikirannya itu seperti apa. Sehingga penulis-penulis rilis atau penulis-penulis yang menerbitkan di surat kabar itu dengan cepat dia bisa menuliskan sesuatu dengan sesuai pokok pikiran dan lain sebagainya. Bagaimana flow-nya, kemudian logiknya di dalam satu artikel. Karena ini akan menjadi makanan sehari-hari buat teman. Ya. Kemudian kaitannya apa? Kaitannya dengan apa yang kita kaji, yaitu sains informasi dan komunikasi. Komunikasi ini sangat berkaitan dengan academic writing. Karena apa? Karena itu adalah bentuk dari komunikasi. Kita menyampaikan, komunikasi itu bukan hanya tulisan, tapi kita menyampaikan berupa tulisan. Banyak jenis komunikasi. Gambar pun bisa menjadi komunikasi. Tapi salah satu yang kita gunakan adalah sebagai orang akademis, bagaimana kita bisa menulis secara akademis. Makanya ada mata kuliah akademik. So, ini penjabarannya secara deskripsi. Kemudian ini deskripsi mata kuliahnya. Teman-teman pastikan sesuai. Apabila ada yang punya kendala terkait teknis ya, teknis KRS dan sebagainya, silakan dicek kembali namanya, academic writing, SKS yang kedua, kelasnya. Pastikan bahwa ini adalah kelas C kan? Kelas C, dan metodenya adalah project based learning. Kalau teman-teman sudah mengalami satu semester, bisa membedakan mana case based method, kemudian mana project based learning. Itu artinya teman-teman nanti harus ada satu satu output yang dinamakan dengan project. Project bukan berarti secara fisik, tapi juga bisa berarti virtual. Artinya teman-teman setiap individu harus bisa membuat satu artikel sebagai project.
Ya, saya bilang tadi artikel itu tidak mesti by riset, tapi teman-teman bisa literatur review. Kita akan mengarahkan ke sana, dan di sini sudah dijelaskan bahwa metode kita adalah project based learning. Setiap individu semuanya di akhir nanti projectnya adalah membuat suatu artikel ilmiah. Ya. Nanti artikel ilmiah yang ideal itu seperti apa akan kita projectkan ke dalam project based learning. Kalau teman-teman biasa membuat makalah, kemarin satu semester mungkin dari SMA ya, dari SMA teman-teman membuat makalah, tapi kita bagaimana membuat satu project yang benar-benar itu adalah karya ilmiah yang ideal. Ya, itu adalah project goals kita di dalam mata kuliah ini. Kemudian sama kita skemanya tim teaching. Ya, tim teachingnya ada kelas besar dan kelas kecil. Ya, koordinatornya Mbak Vinta Sevilla, Bu Vinta Sevilla, dan itu mengampu dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, dan kelas C itu dengan saya. Dan teman-teman mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Saya rasa sudah semuanya. Informasi sekarang adalah untuk kelas besar itu diganti menjadi 2 pertemuan. Ya, yang awalnya 4 pertemuan, yang awalnya itu di pertemuan 2, 3, 9, dan 10, sekarang hanya di pertemuan 5 dan 6. Sisanya adalah kelas kecil. Jadi nanti kebanyakan itu pertemuan dengan saya. Pak Vinta itu sebagai koordinator mata kuliahnya. Pak Munadir itu sebagai dosen dari kelas besar. Ya. Untuk skemanya seperti apa? Nih, materi pertemuannya mungkin teman-teman nanti bisa akses di RPS ya, pada tempatnya. Cuman tahapan-tahapannya kebanyakan itu adalah bagaimana kita mengaplikasikannya, latihan-latihan yang harus kita jalankan. Di sebelum UTS saja itu sudah ada 2 latihan. Ya. Nanti setelah UTS baru kita mempersiapkan untuk persiapan proyek. Hal-hal yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita memahami tentang scientific writing itu, kemudian tadi sudah saya singgung plagiarisme, termasuk apa saja pelanggaran plagiarisme, ya. Termasuk di dalamnya kalau teman-teman tahu, kalau misalkan salah satu dari teman-teman menulis, kemudian tulisan itu, misalkan teman-teman nulis buku di tahun ini, kemudian tahun depan teman-teman membuat buku lagi dan mengutip tulisan teman-teman tanpa mencantumkan, itu sama saja dengan plagiarisme. Jadi artinya, walaupun itu tulisan teman-teman tetap harus dikutip, ya. Itu namanya self plagiarism. Ya. Itu adalah etik yang harus kita gunakan di dalam scientific writing, ya, atau academic writing. Kemudian kita akan membuat suatu outline. Bagaimana kita membuat suatu artikel itu? Apakah semuanya adalah pokok bahasan? Apakah semuanya adalah permasalahan? Apakah semua yang kita cantumkan adalah fakta? Nah, outline-nya seperti apa? Kalau semuanya misalkan tentang permasalahan, bagaimana solusinya? Kalau semuanya tentang solusi, apa yang dipertanyakan? Berarti kan tidak mencakup. Kalau dalam berita kan kita kenal 5W1H. Tapi kalau dalam scientific writing itu ada outline. Teman-teman harus rancang dulu outline. Kalau misalkan di latar belakang dengan suatu masalah, kemudian bagaimana cara mengkajinya, sampai kepada bagaimana kesimpulannya. Dari kesimpulan nanti apa sarannya? Kan itu kebiasaan dalam suatu kalau kita sebutkan algoritma di dalam scientific writing. Itu kita harus tahu dulu outline. Dan setiap pembahasan, setiap masalah itu pasti berbeda alurnya. Bagaimana kita memahami itu? Kita harus punya outline dulu. Kita harus punya kerangka berpikir dulu untuk menyusun semua. Dan bagaimana menyusunnya? Kita akan latihan di bagian 1. Kemudian kita akan menulis logik itu seperti apa, kemudian flow itu mapping itu seperti apa di dalam suatu penulisan. Sampai nanti kepada pengutipan termasuk penyusunan tata bahasa,
kemudian pembuatan paragraf yang benar itu seperti apa, kemudian kaitannya antara satu pembahasan dengan pembahasan lain itu seperti apa, sampai kepada penulisan daftar pustaka itu seperti apa. Salah satu yang menjadi acuan kita di kampus adalah FPA. Tahu FPA? Apa sih? Daftar pustaka itu harus mengacu ke FPA. Ada yang pernah baca? Ada yang pernah? FPA? Ada yang tahu? Iya apa? Tidak tahu. American Theological Association, ya, asosiasi psikologi di Amerika. Itu salah satunya adalah menulis bagaimana kita menuliskan petipan, bagaimana menuliskan daftar pustaka dan sebagainya. Itu sudah diatur. Nah ini gambaran teman-teman buat satu semester. Tapi nanti saya izin ya buat teman-teman, takutnya kalau kita tentatif ada perubahan, mungkin kita akan sesuaikan. Artinya kita tidak akan 100% terpaku kepada planning ini. Tapi kalau di tengah jalan misalkan ada tambahan latihan atau di tengah jalan kita mengganti subtemanya, itu mungkin kita akan sesuaikan dengan apa yang teman-teman inginkan, ataupun kita sesuaikan dengan kondisi apakah terkejar atau tidak. Kalau tidak terkejar, mungkin kita akan menyesuaikan di sitting source 1 misalkan, nanti akan sampai sana. Ataupun misalkan kalau teman-teman cepat nih, sampai sudah bisa sampai evaluation, berarti teman-teman bisa tambah beberapa materi tambah. Mungkin itu hal yang perlu kita sepakati gitu ya. Karena nantinya mungkin tidak akan sesuai dengan 100% tidak akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, bisa jadi latihannya berkurang atau bisa jadi latihannya bertambah. Ya. Cuman satu hal yang perlu saya berikan kepada teman-teman sebagai mungkin ini tugas wajib dan tugas tambahan ya. Tugas buat teman-teman adalah saya pengen setiap masuk ke kelas saya teman-teman membaca satu artikel ilmiah. Ya. Baik itu malamnya, baik itu sebelum perkuliahan, kan sekarang jam 1 dan teman-teman baca dari jam, kan itu tidak lama ya. Jurnal-jurnal itu misalkan 1 jam aja kayaknya cukup gitu ya, untuk membaca itu. Jadi teman-teman setiap pertemuan kalau bisa konsistensi, boleh beberapa jurnal dari berbeda jurnal, atau misalkan teman-teman oke saya baca volume 1 dulu kemudian baca volume 2. Yang pasti setiap masuk kelas academic writing teman-teman sudah punya referensi. Saya membaca satu jurnal apa jurnal. Dan biar bermanfaat dan sinkron dengan apa yang dikaji oleh teman-teman di bidang keilmuan sains informasi, berarti cari jurnalnya yang bidang sains informasi. Karena tidak mungkin, teman-teman kan ada mata kuliah lain yang pasti harus baca referensi. Ya. Saya rasa sebelum mulai itu teman-teman boleh manfaatkan. Nanti mungkin skemanya akan saya tanya random atau secara acak akan saya tanya sudah baca jurnal apa, referensinya di mana, dan muatan kontennya itu apa, konten dan konteksnya itu apa, ya. Nanti akan saya tanya mungkin 2 atau 3 orang per, atau 3 sampai 5 orang akan saya tanya untuk sudah baca jurnal apa, volume berapa, mungkin referensinya dari mana, dan isi kajiannya tentang apa. Terutama teman-teman kan harus memahami skema-skema dari penulisannya kan. Jadi kalau terbiasa membaca mungkin nanti akan kelihatan. Untuk membuat outline pun pasti akan mudah. Bayangkan kalau teman-teman ada 14 pertemuan, dikurang 2 KB ada 12 jurnal, itu menurut saya sangatlah kecil untuk satu semester teman-teman hanya baca 12 jurnal. Ya. Kalau misalnya mau buku ya gak apa-apa. Kalau buku bisa per bab.
buku, misalkan saya baca baru satu aja, atau sampai chapter 14 misalkan, itu ada per chapter, per pertemuan per chapter. Itu silakan. Jurnal itu rata-rata 10 sampai 15 halaman. Dan itu kalau kita bagi dengan 60 menit, itu kan satu halaman bisa berapa menit kalau 1 jam. Saya rasa 30 menit juga efektif untuk baca. Ya. Gimana, sepakat atau keberatan? Atau kurang harus belajar jurnal? Ya, Kalau saya apa? ada yang merasa kurang? Mau 3 jurnal? Ya, karena di sarinya kan teman-teman akan tahu permasalahannya seperti apa, isinya seperti apa, kemudian nanti kesimpulan dan sarannya seperti apa. Itu kan yang penting ya dari konteks dari suatu penulisan. Kemudian skemanya seperti apa. Nanti kalaupun misalkan biar jadi bukti, teman-teman bisa mengumpulkan jurnalnya di dalam satu Google Drive yang mungkin bisa jadi referensi. Biar apa? Biar nanti minggu ini jurnal itu, minggu depan jurnal itu lagi. Jadi tolong dibuat week 1 sampai week 12 ya untuk pengumpulan jurnal. Nanti jurnal ini siapa, oh ini siapa, oh ini siapa. Jadi nanti minggu pertama dan minggu kedua dan minggu ketiga itu memang beda. Saya juga bisa cek nih, takutnya yang minggu pertama dipakai lagi minggu 10 kan, menurut saya kurang ini ya, sama saja mengulang hal yang sama ya. Nanti mungkin koordinator kelasnya siapa? Tadi yang chat yang chat siapa tadi? Yang chat WhatsApp saya siapa tadi? Ya nanti kalau dibuat ya. Ya, atau nanti siapapun koordinator kelasnya tolong dibuatkan itu sebagai referensi juga buat teman-teman ya, buat bacaan dan sebagainya. Boleh bebas kajiannya, tapi saya sarankan kajiannya kajian informasi. Oke, sepakat? Ada yang keberatan? Atau mau buku? Silakan. Yang keberatan boleh sanggah saya. Kira-kira apa? Riset. Oke, sepakat? Oke. Tadi kan Bapak bilang isi jurnalnya kan asli ini sama jurusan kita. Itu kalau misal baca jurnal dari ilmu lain gitu, gimana Pak? Biar gak bosan aja gitu. Boleh. Oh, jadi itu jurusannya kayak Kan apa? itu kewajibannya buat baca jurnal, cuman saran saya biar digunakan dan fungsinya itu lebih banyak, maka baca sesuai dengan. Tapi kalau teman-teman mau baca jurnal kedokteran silakan. Misalkan mau baca tentang riset terbaru kasus penyakit jantung terhadap kaula muda, ya. Oke, sepakat nggak? Ada yang mau? Silakan. Itu kalau baca jurnal sama gitu? Iya. Kalau misalnya kan biar itu apa? Nggak apa-apa ya Pak, ya Pak. Saya masih mau kecurangan. Nyari tahu, Pak. Tahu Pak kalau kebetulan. Tiba-tiba sekelas sama kita ya tahu. Sama apa sih gitu? Boleh? Kalaupun sama nggak apa-apa. Tapi kan tetap nanti yang random untuk pemilihan. Tapi
walaupun sama ya, yang penting semuanya baca. Asal jangan satu kelas satu jurnal aja. Karena nanti kan akan dikumpulin, siapa aja mungkin apa namanya, yang mungkin itu kan bisa jadi kalau polanya sama sih itu aja yang sama, mungkin itu gantiannya ya. Ini juga sebagai acuan buat teman-teman. Karena nanti kan ada mata kuliah penelusuran informasi, jadi bagaimana kita menelusur. Kalau memang ini mau sustain berkelanjutan, teman-teman juga bisa. Kalau kajian itu berarti teman-teman harus bisa mencari sesuai dengan kajian. Kalau kajiannya misalkan tentang informasi kesehatan, silakan cari informasi kesehatan. Karena subjeknya yang teman-teman tunjukkan itu adalah informasi kesehatan. Kalau misalkan informasi bisnis, misalkan saya ada informasi bisnis, ini akan menjadi sustain juga buat teman-teman nanti di penelusuran informasi. Oke, sepakat berarti ya? Oke, selanjutnya adalah teman-teman mungkin sudah tahu, tapi bagi yang belum mungkin semester 1 belum dapat project base ya. Sekarang ketentuannya adalah bagaimana project base dan UAS itu standarnya adalah 50%. Jadi kalau kemarin itu sampai 30%, hanya sampai 30%, sekarang itu sampai 50%. Artinya sebagian penilaian teman-teman itu ditentukan dari project yang dikumpulkan oleh teman-teman semua. Tuh. Tapi tanpa mengurangi esensi dari penilaian-penilaian lainnya. Artinya UTS masih penting, partisipasi masih penting, kehadiran masih penting, tugas masih penting. Ini hitungannya UTS 25%, kehadiran 10%, partisipasi dan tugas. Ini akan kita bahas di kontrak juga. Untuk peraturan sekarang sesuai dengan sistem. Ini kalau teman-teman belum tahu juga, kalau sudah tahu berarti teman-teman sudah dapat infonya. Sekarang itu untuk tidak bisa hadir atau berhalangan hadir itu harus melampirkan bukti. Ya, kalau misalkan teman-teman sakit, tampilkan bukti sakit. Kalau teman-teman izin, lampirkan surat izin dari siapa, orang tuanya atau dari siapa saudaranya bahwa memang berhalangan hadir untuk mengikuti pertemuan. Ya, itu secara sistem. Sebetulnya saya tidak kemarin ke teman-teman semuanya di semester 1 ke yang lain juga, saya tidak pernah meminta bukti. Cuman kalau sekarang tuntutan sistem itu harus ada buktinya. Kira-kira kalau sakit mana bukti sakitnya, kalau izin mana bukti. Silakan teman-teman itu menjadi pertimbangan ya. Untuk ini bukan menjadi satu halangan, justru menjadi pertimbangan buat teman-teman untuk konsisten akan selalu masuk terus ya. Ketimbang mikirnya saya kan bisa izin dari tapi kenapa nggak berpikirnya dibalik buat teman-teman memang harus masuk perkuliahan. Oke, itu mungkin menjadi masuk ke dalam kehadiran karena poinnya sama dari semester sebelumnya. Kehadiran di bawah 80%, nilai teman-teman tidak akan keluar. Kalau teman-teman ada kehadiran hanya 10, itu walaupun UTS atau UAS ataupun tugas dan sebagainya itu sempurna, itu teman-teman nilainya tidak akan bisa keluar sebelum kehadiran itu memenuhi 80%. Artinya minimal minimal 12 itu harus ada ya. Kalau di bawah 12 biasanya 11, 10 itu akan bermasalah untuk muncul atau tidaknya di dalam nilai. Jadi sistem tidak akan mengeluarkan nilai teman-teman. Ya. Itu yang sering kadang dilupain, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa SI yang di dalam kehadiran. Kadang diabaikan padahal itu penting. Nanti di akhir semester baru nyari dosen gitu, untuk bagaimana memenuhi 80%. Ya, ini bentuk dari preventif teman-teman untuk bisa nanti tidak bermasalah di dalam
penilaian akhir ataupun di semester. Oke, itu untuk rubrik penilaian. Untuk kontraknya ini normatif ya, teman-teman silakan melaksanakan kewajiban. Kemudian kita harus menyepakati kalau misalkan yang sudah bertemu dengan saya, mungkin sudah tahu ya, toleransi keterlambatan itu 30 menit sesuai dengan jadwal. Misalkan tadi jadwalnya 13.00, berarti toleransinya 13.20. Itu. Dan usulan saya adalah ketika tidak bisa datang sesuai dengan apa yang disepakati, saya anggap itu tidak hadir. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Tapi saya memberikan kompensasi dan dispensasi buat teman-teman biar kita sama-sama fair. Kita juga akan menerapkan hal yang sama. Saya memberikan punishment, tapi saya juga memberikan reward kalau saya terlambat lebih dari 30 menit. Ya, cuma saya bertanya buat teman-teman semuanya, kira-kira rewardnya mau apa? Udah nggak pernah tahu. A plus. Sip. Oke. Kalau saya terlambat, teman-teman nilai maksimal berarti A plus. ya. Kalau nilai maksimal berarti kan A. Berarti teman-teman dapat A. Kalau misalkan saya terlambat 30 menit setelah jadwal yang Berarti kan tapi sebaliknya, kalau teman-teman terlambat berarti saya anggap tidak. Kenapa? Percuma teman-teman misalkan nilainya maksimal tapi kehadiran nanti kurang dari 80%. Ya. Ya, sepakat gak? Ada yang keberatan? Sepakat? Ada yang masih ragu? Siapa yang suka terlambat? Ada. Kayak sebelum kita sepakati, apa ada yang keberatan? Ada mana ada? Setuju? Iya. Karena tidak berat ya, karena masuknya kan jam 1 ya. Jadi persiapannya lebih banyak. goreng kali matang. Dimasak tuh. Oke, sepakat gak? Kemudian, benar sepakat? Sepakat. Untuk toleransi keterlambatan 30 menit. Punishmentnya teman-teman, kalau terlambat saya anggap tidak hadir. Kalau saya terlambat 30 menit, nanti teman-teman mendapatkan satu kelas mendapatkan nilai maksimal. Ketiga, melampirkan kegiatan keterangan apabila tidak bisa hadir. Tadi sudah saya bahas. Ini memang teman-teman ini berbicara dengan sistem, maka teman-teman wajib melampirkan bukti ketidakhadiran dengan melampirkan keterangan. Kemudian selanjutnya itu untuk pakaian. Buat teman-teman yang sudah masuk di kelas saya tidak membatasi teman-teman memakai apapun asal jangan tidak memakai busana.
tempatnya izin, mau misalkan mohon maaf nggak pakai kerudung silakan nggak apa-apa. Tidak membatasi. Asalkan saya cuma minta satu, jangan tidak pakai sepatu. Crocs itu sandal. Jangan sepatu sandal, ada yang namanya sepatu sandal, ada yang namanya sepatu. Itu mungkin bisa membedakan. Girl Crocs itu kan sepatu sandal. Ya, pokoknya wajib sepatu. Atasan silakan teman-teman. Mau rambut diwarnai silakan. Mau rambutnya pas silakan Oke, cuman kasihan aja kalau teman-teman yang ini kan ke depan kan nggak kelihatan yang lain. Ya, terus mohon maaf buat laki-laki kalau misalkan pakai, bukan saya memperbolehkan tapi itu hak teman-teman. Mau pakai anting silakan. Mau pakai, mohon maaf juga bagi yang kurang sepakat mau pakai tato juga silakan. Itu hak teman-teman. Ya. Alasan saya kenapa seperti itu, yang pertama itu bukan menjadi patokan bahwa teman-teman itu bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, bukan patokan sukses juga benar. Kemudian teman-teman adalah masuk secara usia masuk ke tahap remaja dewasa awal, remaja akhir berarti butuh ekspresif. Jadi silakan teman-teman buat memikat lawan jenisnya dan sebagainya. Itu nah, makanya ini bahan ekspresif buat teman-teman dari SMA yang secara kurang lebih 12 tahun itu terkuku dengan seragam, jadi silakan untuk bisa. Cuma itu konteksnya adalah mengikuti perkuliahan sesuai dengan aturan. Teman-teman kalau waktunya berdiskusi tetap berdiskusi. Kalau misalkan waktunya untuk mendengarkan, teman-teman bisa dengan kooperatif mendengarkan. Ya, oke, disepakati? Saya tanya ada yang keberatan? Tidak ada? Oke, tapi itu berlaku hanya dengan saya. Ya, Pak. Jangan samakan dengan dosen-dosen yang lain. Takutnya nanti seolah-olah saya yang memberikan keleluasaan atau cenderung menyuruh, menginstruksikan gitu ya. Nanti saya yang salah. Oke. Jadi selama dengan saya itu silakan bebas tapi teratur. Ya. Oke. Itu yang keempat. Yang kelima silakan teman-teman ada yang kira-kira mau disepakati atau masih bisa atau misalkan toleransi keterlambatan terlalu lama Pak, misalkan 10 menit aja. Apa? 30 menit? Tidak pas. Kalau 40 menit habis dong. Oke, ada yang lain? Kalau tugas gimana Pak? Kalau tugas, maksudnya tugas itu apa? Tidak mengumpulkan tugas? Itu kayak keterlambatan kayak. Nah, kalau keterlambatan kan nanti ini harus benar, saya lupa. Di akhir itu kan harus ada pemenuhan kehadiran. Saya mungkin bisa memberikan kompensasi lagi buat teman-teman untuk mengganti kehadiran dengan tugas. Dengan apa? Dengan tugas. Kalau teman-teman maunya dengan tugas, silakan tugas. Cuma tolong pertimbangkan bagi teman-teman yang lain, misalkan yang sudah rajin, yang sudah datang tepat waktu, apakah setimpal? Kalau misalkan setimpal, saya tidak ada masalah. Atau misalkan kurang setimpal, saya punya usulan bagaimana kalau mengganti satu kehadiran itu dengan satu tugas.
Berarti kalau ada dia tidak hadir 3 kali, berarti dia harus mengganti dengan 3 tugas yang berbeda. Itu usulan dari saya. Jadi kita akumulasikan, jangan sampai mengganggu perkuliahan di tengah-tengah sudah mempertanyakan absen. Kita simpan sampai akhir perkuliahan. Baru setelah perkuliahan selesai, urus tuh administrasi tentang bagaimana memenuhi ketidakhadiran. Itu usul dari saya. Bagaimana teman-teman yang sepakat? Atau satu kehadiran 2 tugas? Satu apa? Satu kehadiran 1 tugas. Ya. Satu tugas. Project itu dia. Tapi kan tugasnya nggak pasti jurnal. Nanti tugasnya apa? Gitu. Tugas apa? Ya bisa tuh, bisa jadi. Udah ya Pak, itu kecuali belum. Hah? Tugasnya 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Ya kalau ini tugas kan beda. Kalau ini tugas saya juga gak akan banyak. Paling satu sebelum UTS 1, setelah UTS 1. Jadi gak akan banyak. Kebanyakan adalah bagaimana punya output berkelanjutan gitu. Jadi teman-teman punya PR ini dari penulisan ini. Nah, itu gak akan jadiin sebagai tugas pokok. Oke Pak. Jadi gak ada tugas yang sebetulnya gak ada tugas yang berat. Cuma praktik aja. Ya. Itu untuk penugasan. Tapi balik lagi tadi 1 pertemuan diganti 1 tugas atau semua pertemuan diganti dengan. Berarti kalau teman-teman yang tidak hadir misalkan selama 10 pertemuan 1 tugas. Gimana? Silakan. Kesepakatan aja. Kalau UTS teori, kalau nanti UAS project. Gimana? Sepakat nggak? Alpukat. Nah, sepakat. Sorry. Gimana? Ada yang keberatan? Satu pertemuan 1 tugas. Apa? Ya. Coba jangan bisik-bisik, coba kebukakan apa kira-kira kurang sepakatnya kenapa? Silakan. Ada usulan Pak, kalau misalnya tugas kan tadi nggak masuk dalam 1 tugas. Nah diganti sama apabila kehadirannya di bawah 80% baru dapat tugas. Usulannya gitu. Jadi itu kan hak teman-teman ya. Mau misalkan kalau misalkan kurang dari 80%, saya mah gak mau diganti dengan tugas ya udah. Selama memenuhi, tapi kurang dari 80%, tiba-tiba misalkan colongan 2 hari nih atau 2 pertemuan, berarti kan 2 hari itu harus diganti. Nah, menggantinya dengan apa? Dengan tugas. Kalau misalkan
itu 2 pertemuan. Kalau ada orang yang misalkan teman-teman dari sini ada yang 5 pertemuan nggak hadir, apakah sama 1 tugas juga? Itu kan yang harus jadi pertimbangan pusat. Kalau memang mau 1 tugas saja, mau 5, mau 10 nggak hadir, jadi dia cuma hadir 2 kali misalkan. Asal 1 tugas berarti dia sepadan. Saya hanya menerapkan keadilan dan kesetaraan. Keadilan sosial Kan? Sepakat nggak? 1 pertemuan, 1 tugas. 1 kehadiran, 1 tugas. Ketidakhadiran, Ketidakhadiran tugas. coba. Ketidakhadiran 1 tugas. Sepakat Bapak, sepakat. Coba, takutnya mispersepsi nih. Tidak hadir ada tugas. 1 ketidakhadiran tugas. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kritis gimana Pak? Siapa yang kritis? Kalau sakit kan itu ada pengecualian. Jadi kan yang tidak hadir tanpa alasan. Ya. Misalkan tapi amit-amit ya, amit-amit misalkan sakit sampai 3 bulan atau 4 bulan, berarti kan dia penuh tuh. Itu bisa diganti dengan tugas, yaitu ketentuannya bagaimana. Tapi teman-teman kan tidak bisa mengikuti UTS dan UAS kalau seperti itu. Ya, itu logiknya. Sepakat tadi ya? 1 pertemuan tidak hadir diganti dengan 1 tugas. Oke, tugasnya itu prerogatif saya. Penyuluhan. Gantung ada. Atau ada opsi tugas? Gambar. Kalau gambar berarti di mural ukuran 6x9. Tapi lukisannya buat saya. Apa kira-kira tugasnya? Yang setimpal menurut teman-teman. Melukis. Apa kira-kira? Mau nulis artikel lagi? Enggak. Saya tidak akan terpaksa. Sebuku aja. Ya, tapi di buku 3 Big Boss. Hilang tangannya. Putus ada.
Kira-kira yang setimpal untuk teman-teman. Push up kali 30 repetisi setiap satu pertemuan. Berarti 300 satu pertemuan. Karena saya mikir, kan teman-teman yang datang tepat waktu, on time, disiplin dan sebagainya. Ketika giliran ada misalkan teman-teman yang terlambat, mohon maaf, masa nilainya sama, kan ada hal-hal yang mungkin harus kita setarakan. Nah kalau misalkan push up setara ya gak apa-apa. Ada gimana? Ada dong ya. Ada berapa? Kalau push up, kalau perempuan apakah keberatan? Berat badan. Nah saya kan nggak tahu bagaimana push up, apakah harus ada kirim videonya apa? Video bisa. Coba dah, jelasin dah. Coba kita berpikir logik dan rasional untuk bagaimana cara menggantinya. Selain dengan menulis artikelan. Saya ada ini satu masukan, menulis resensi buku. Jadi teman-teman baca buku, kemudian presentasi tulis kembali buku ini tentang apa. Berdasarkan Mana tuh buku ini? bukan. Boleh dong. Buku agama begini. Boleh. Buku namanya. Itu usulan dari saya. Berarti satu pertemuan satu tugas itu. Berarti kalau nggak hadir 3 pertemuan dan mau diganti, berarti 3 buku. Tapi jangan punya A. Ya. Ya. Sepakat? Ada usulan lain? Sepakat itu? Ada yang masih keberatan? Bukunya bebas, silakan buat teman-teman. Mau novel, mau fiksi, mau non fiksi, silakan. Yang pasti membaca. Ini adalah beberapa referensi yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu dari Stephen Bailey, itu ada di internetnya. Ini edisi kelima tentang academic writing. Kemudian teman-teman bisa cari buku-buku yang lain mengenai penulisan akademik. Salah satunya adalah teman-teman harus punya ini APA, ya. Teman-teman silakan cari APA edisi ke-7. Itu bisa menjadi referensi buat penulisan akademik. Kemudian buku pedoman skripsi UPN termasuk FISIP terutama. Jadi itu bukan hanya melihat kepada skripsinya, tapi kepada penulisan tata bahasa dan sebagainya. Ini referensi yang teman-teman bisa gunakan. Dan satu pertanyaan saya untuk pertemuan kali ini adalah mengapa kita perlu mempelajari penulisan akademik? Menurut teman-teman, saya pengen ada 4 orang yang bisa menjawab. Ini tidak perlu tekstual, teman-teman bisa menyampaikan opini. Bisa dari segi kebermanfaatannya, bisa dari segi fungsinya, bisa dari segi apapun. Menurut teman-teman opini. Dengan yang pertama
mungkin kalau menurut saya kalau misalnya kita belajar tulisan akademik ke depan itu kita mungkin bakal bisa terbiasa gitu Pak untuk menulis kayak untuk artikel, jurnal, karya-karya ilmiah lainnya. Jadi kita kayak udah punya pedoman gitu Pak, karena udah sebelumnya udah mempelajari tulisan akademik. Sebagai pedoman. Oke. Yang pertama, yang kedua, silakan. Dari penulisan akademik ini mungkin kita kayak lebih bisa mengkomunikasikan informasi itu lebih struktural dan lebih ringkas seperti yang Bapak bilang tadi, kayak di koran itu bisa lebih singkat tapi on point, dibanding mungkin sekarang kita masih kayak buat komunikasi informasi dalam bentuk tulisan itu perlu panjang. Jadi dengan harapan penulisan akademik ini kita bisa lebih ringkas dan lebih on point dalam penulisan struktural begitu. Lebih optimalisasi ya, efektif dan efisien. Oke, yang kedua, yang ketiga, silakan. Tadi apa yang Bapak bilang, berarti kan Bapak bilang kita hidup di lingkungan akademik, jadi kita bakal berkaitan sama akademik terus-terusan. Maka dari itu, dari apa ilmu yang bakal kita dapat, itu kan outputnya itu bisa dari karya, mau karya yang bentuk fisik atau enggak. Salah satu bentuk fisiknya itu bisa jadi penulisan itu biar kita ilmu yang kita bisa dapat ditulis dengan baik itu harus ada standarnya kayak gimana, itu standarnya tulisan akademik gitu. Oke, standarisasi. Yang terakhir, ini harus lebih panjang. Silakan. Atau mencakup 3 orang yang sebelumnya dengan bahasa yang berbeda, silakan. Ini termasuk skill penulis. Oke, ya, satu orang lagi sebelum kita tutup. Oke, untuk ketiga orang, satu lagi. Oke. Mempelajari penulisan akademik. Supaya apa? Supaya bagi para penulisnya bisa mempelajari semua penulisan akademik. Supaya apa? Supaya bisa mengerjakan skripsi yang baik dan bisa apa? Dan bisa menulis beberapa lowongan pekerjaan. Habis itu penulisan akademik ini sangat penting, bukan mulai dari kuliah tapi mulai dari apa? Dari sekolah, dari sampai udah kerja. Kan kalau di sekolah kan perlu apa? Perlu penulisan. Nah, jadi kalau penulisan akademik ini diambil dari bahasa Indonesia. Nah, di materi bahasa Indonesia ini ada penulisan akademik. Itu saja. Bukan dulu dong. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Itu adalah satu baca beban. Kita akan melanjutkan jawaban yang lebih lugasnya itu di pertemuan depan. Apa itu penulisan akademik, kita akan mempelajari lebih dalam dan kita akan mulai spill beberapa hal terkait dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita tulis dan apa yang akan kita kerjakan di pertemuan. Oke, PR-nya jangan lupa teman-teman itu tolong bawa satu artikel ilmiah atau jurnal dan sebagainya untuk menjadi referensi dimulai dari minggu depan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Tolong nanti teman-teman lebih bisa kooperatif lagi dalam berdiskusi, jangan malu-malu. Adapun misalkan berbeda pendapat, berbeda ide dan lain sebagainya itu hal biasa.
dan hilangkan rasa malu teman-teman. Mulai aktif untuk berdiskusi. Kalaupun perlu membantah saya, silakan bantah. Kita punya cara yang sistematis dan akademis untuk bisa berdiskusi, ya. Kalau misalnya tidak setuju dengan saya, tidak sepakat, silakan untuk mengajukan boleh banding atau boleh membantah dan sebagainya. Ya, saya sangat terbuka buat ruang diskusi di kelas ini. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan partisipasinya. Saya tutup untuk pertemuan pertama kita. Sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.